Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang siklus akuntansi UMKM. Nah, anggota kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Vina Bella Rosita, dan nanti ada Yuli Astuti dan Nur Hasna. Untuk presentasi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, siklus akuntansi UMKM. Siklus akuntansi UMKM itu dibagi menjadi 2 kurun waktu. Yang pertama itu subsiklus akuntansi selama periode berjalan, dan yang kedua itu ada subsiklus akuntansi pada akhir periode. Nah, untuk yang subsiklus akuntansi pada periode berjalan itu ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu ada penyiapan transaksi. Penyiapan transaksi sendiri terdiri atas yang pertama pengidentifikasian transaksi, yang kedua ada pengukuran transaksi, yang ketiga itu ada pendokumentasian transaksi ke bukti, dan yang keempat itu ada penulisan transaksi ke buku harian. Nah, yang kedua itu ada pencatatan transaksi. Pencatatan transaksi sendiri terdiri dari penjurnalan dan pemindah bukuan. Untuk yang pertama, pengidentifikasian transaksi, peristiwa bisnis dibagi menjadi 2, yaitu peristiwa ekonomi dan non-ekonomi. Peristiwa bisnis disebut sebagai peristiwa ekonomi atau transaksi apabila bersifat keuangan dan menyebabkan perubahan pada elemen-elemen laporan keuangan. Dan yang kedua itu ada pengukuran transaksi. Menurut Statement of Financial Accounting Concept nomor 5, terdapat 5 cara pengukuran transaksi. Yang pertama itu ada cost historis, yang kedua ada cost sekarang, yang ketiga ada nilai pasar sekarang, yang keempat ada nilai bersih yang dapat direalisasi, dan yang kelima itu ada nilai sekarang dari aliran kas masa datang. Nah, akuntansi lazimnya menggunakan cost historis karena cost historis dianggap paling objektif dalam menggambarkan transaksi yang sesungguhnya, dan nilai moneternya dapat diverifikasi keterjadiannya. Oh ya, tadi pada bagian pengidentifikasian itu yang merupakan jenis transaksi itu contohnya ada pemilik menyetor kas ke UMKM, itu merupakan contoh transaksi. Dan yang bukan contoh transaksi itu seperti UMKM merekrut karyawan baru, itu bukan contoh dari sebuah transaksi. Nah, untuk perhitungan pengukuran di akuntansi itu juga diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama itu perhitungan nilai moneter, dan yang kedua itu penetapan nilai moneter. Perhitungan nilai moneter itu akuntansi menghitung besarnya nilai moneter suatu transaksi yang terjadi selama periode berjalan. Sedangkan yang penetapan nilai moneter itu akuntansi menetapkan besarnya nilai moneter suatu transaksi yang dimaksudkan untuk penyusunan laporan keuangan. Contoh perhitungan untuk nilai moneter itu contohnya perhitungan harga perolehan bahan habis pakai, itu seperti yang ada di buku halaman 58, dan ada perhitungan pendapatan, ada perhitungan biaya administrasi. Sedangkan contoh perhitungan untuk penetapan nilai moneter itu ada penetapan biaya habis pakai, yang kedua itu ada penetapan biaya penyusutan. Yang selanjutnya itu ada pendokumentasian transaksi. Pendokumen transaksi itu mempunyai 4 fungsi. Yang pertama itu untuk merekam terjadinya transaksi, yang kedua itu untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan, yang ketiga menetapkan tanggung jawab atas timbulnya transaksi, dan yang terakhir menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, bukti transaksi dapat berasal dari 2. Yang pertama itu dari internal, dan yang kedua itu dari eksternal. Untuk yang dari internal itu merupakan bukti transaksi yang dibuat oleh UMKM sendiri. Jadi yang membuat itu UMKM sendiri. Contohnya itu bukti pembayaran
bukti pembayaran honorarium dan surat tagihan ke pelanggan. Sedangkan bukti eksternal itu bukti yang dibuat oleh pihak eksternal dan diterima oleh UMKM. Contohnya itu surat tagihan dari rekanan dan bukti pelunasan utang dari pelanggan. Selanjutnya itu ada bukti transaksi, dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama itu dokumen sumber dan yang kedua ada dokumen pendukung. Dokumen sumber itu merupakan bukti transaksi yang digunakan sebagai dasar untuk pencatatan. Contohnya itu ada faktur pembelian dan faktur penjualan yang digunakan sebagai dokumen utama untuk pencatatan transaksi pembelian dan penjualan. Yang kedua ada dokumen pendukung. Dokumen pendukung itu bukti transaksi yang digunakan untuk mendukung keberadaan dokumen tersebut. Contohnya itu surat pesanan dari pelanggan yang digunakan untuk mendukung faktur penjualan dan surat permintaan barang dari departemen yang membutuhkan barang yang digunakan untuk mendukung faktur pembelian. Selanjutnya itu ada penulisan transaksi pada buku harian. Jadi itu buku harian transaksi UMKM berisikan kumpulan transaksi untuk waktu yang cukup panjang. Penulisan transaksi pada buku harian berfungsi untuk mendeskripsikan transaksi sesuai keinginan administrator atau bagian keuangan UMKM. Nah, informasi penting yang harus dicantumkan pada penulisan transaksi di buku harian ada 4. Yang pertama itu ada tanggal transaksi diperlukan agar jelas kapan terjadinya transaksi tersebut. Yang kedua itu perhitungan nilai transaksi. Yang ketiga ada narasi atau deskripsi transaksi. Yang keempat ada referensi. Ada referensi bukti transaksi. Selanjutnya itu ada penjurnalan. Nah, jadi itu informasi pokok di penjurnalan itu juga hampir sama dengan tadi, yaitu ada 4. Yang pertama itu ada tanggal terjadinya transaksi. Yang kedua ada akun-akun yang berubah. Jadi itu menunjukkan akun-akun yang berpengaruh akibat terjadinya suatu transaksi. Informasi ini penting karena output akuntansi adalah informasi keuangan yang disajikan berbasis akun. Dan yang ketiga itu ada nilai rupiah transaksi, yaitu menunjukkan besarnya perubahan yang disajikan dalam satuan moneter. Yang keempat ada deskripsi singkat transaksi dan kode akun. Nah, ini tuh untuk memberikan informasi tambahan yang dianggap penting dan meminimalkan kesalahan. Nah, buku jurnal. Dalam penjurnalan itu ada buku jurnal. Buku jurnal itu media pencatatan penjurnalan. Nah, buku jurnal itu ada 2 macam. Yang pertama ada buku jurnal umum dan yang kedua itu ada buku jurnal khusus. Kalau pada UMKM itu lazimnya menggunakan buku jurnal khusus. Buku jurnal khusus itu berisi 5 macam. Yang pertama itu buku jurnal penjualan kredit. Yang kedua itu ada buku jurnal pembelian kredit. Yang ketiga ada buku jurnal penerimaan kas. Yang keempat buku jurnal pengeluaran kas. Dan yang kelima itu ada buku jurnal umum. Nah, langkah-langkah penjurnalan itu yang pertama menulis tanggal transaksi di kolom tanggal. Yang kedua, lakukan analisis transaksi dan tentukan akun-akun yang didebit dan yang dikredit. Yang ketiga, tuliskan nama-nama akun yang didebit ke kolom nama akun. Yang keempat, di bawah akun-akun yang didebit, tuliskan akun-akun yang dikredit. Yang kelima, dalam tanda kurung, tuliskan deskripsi singkat di bawah akun-akun itu sebagai informasi tambahan agar tidak terjadi kesalahan penulisan. Dan yang keenam ada tuliskan nilai rupiah untuk masing-masing akun ke
salah satu kolom debit dan kredit. Yang terakhir itu ada pastikan bahwa total nominal rupiah sisi debit sama dengan total nilai rupiah sisi kredit. Jadi jumlahnya antara debit dan kredit itu harus sama. Nah, sekian presentasi dari saya. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya yang selanjutnya.